Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Mia melangkah keluar dari mobil. Tubuhnya masih gemetar setelah rapat panjang di kantor. Kepala dan pikirannya berputar. Tetapi pandangannya seketika tertarik pada sosok yang tidak pernah ia bayangkan akan ia temui di tempat seperti ini. Butini. Ibunya. Sosok yang selama ini ia kenal sebagai wanita lembut dan penuh kasih. Kini menekuk tubuhnya di antara tumpukan sayur busuk. Tangan cekatan memilah satu persatu daun yang mulai membusuk di bawah terik matahari pagi. Jantung Mia berdegup begitu cepat hingga hampir membuat napasnya tercekat. "Ibu?" Suaranya bergetar. Nyaris tidak terdengar di tengah hiruk-pikuk pedagang pasar. Butini menoleh sekilas. Wajahnya tertunduk, mata menghindar. Ada sesuatu di sana, ketakutan, malu, dan rahasia. Mia berjalan mendekat. Kaki terasa berat. Setiap langkah seolah menekannya lebih dalam, membuat dadanya sesak. "Ibu, kenapa ibu ada di sini?" tanyanya akhirnya. Suara sedikit lebih tegas, tapi tetap dibalut perasaan bingung dan sedih. Butini menggenggam erat tas kain lusuhnya, ragu sejenak, sebelum akhirnya mengangkat kepala. Matanya merah, bukan karena menangis, tetapi karena tertekan. Mia?" Butini tersendat, seperti menelan kata-kata yang menumpuk di tenggorokannya. Tidak ada yang penting," ujarnya akhirnya, dengan suara serak yang tampak dipaksakan tenang. Namun, sikapnya bertentangan dengan kata-katanya. Tubuhnya kaku, tangan masih menggenggam sayur busuk seolah itu satu-satunya pegangan di dunia yang tidak aman ini. Mia menatapnya. Hatinya mencelos. Tidak ada yang penting? Bagaimana mungkin? Mata ibunya, mata yang dulu penuh cinta dan ketenangan, sekarang menatapnya dengan ketakutan yang pekat, membuat Mia merasa dunia di sekitarnya runtuh. Tubuhnya sedikit mundur. Bukan karena takut, tetapi karena takut melihat realitas yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Bagaimana bisa seorang ibu, yang seharusnya terlindungi oleh anaknya, terpaksa mencari nafkah dengan mulung sayur busuk? "Bu, tolong katakan padaku." Mia mendesak, suaranya menajam. "Kenapa ibu sampai seperti ini? Bukankah aku sudah mencoba membuat ibu nyaman?" Gumpalan emosi menumpuk di dadanya. Marah, sedih, tak percaya, dan rasa bersalah yang tiba-tiba menyerang dengan keras. Ia menyadari selama ini ia menganggap semua akan baik-baik saja, tetapi kenyataan ini menampar wajahnya dengan keras. Butini menunduk lagi, menutup wajahnya dengan tangan, dan Mia menangkap getaran di bahunya. Ketakutan itu nyata, dan Mia tahu ketakutan itu pasti berasal dari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kebutuhan sehari-hari. "Mia, aku tidak ingin kau terlibat," bisik Butini. Suaranya nyaris tenggelam di antara suara pasar yang bising. Mia menelan ludah. Dadanya terasa sesak. "Ibu, aku anakmu. Aku akan selalu terlibat, baik atau buruk. Tolong, jangan sembunyikan apapun dariku," ucapnya. Nadanya lembut tetapi tegas. Ada garis tekad yang baru terbentuk di dalam dirinya. Tekad untuk mengetahui kebenaran, apapun risikonya. Butini diam, matanya berkaca-kaca, tetapi tidak mengalihkan pandangan. Ada sesuatu yang jelas. Ia takut pada seseorang atau sesuatu yang tidak disebut namanya. Mia merasakan hawa ketegangan yang begitu pekat, hampir menelan seluruh pikirannya. Ia tahu, jawaban ibunya bisa mengubah hidupnya sepenuhnya. Tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat dari rasa takutnya sendiri. Mia melangkah lebih dekat, membungkuk, dan meraih tangan ibunya. "Bu, lihat aku. Aku di sini. Aku tidak akan meninggalkan ibu." Sentuhan itu membuat Butini menegang, tetapi juga sedikit melunak. Ada pengakuan yang tersirat, tapi bukan dalam kata-kata, hanya dalam genggaman tangan dan mata yang saling bertaut. Namun, bahkan saat Mia merasakan sedikit kedekatan itu, tekanan batin baru langsung muncul. Siapa yang membuat ibu kandungnya takut begitu rupa? Dan lebih penting lagi,
Apa yang akan terjadi begitu ia tahu jawabannya? Ketakutan itu tidak hilang. Ia malah menumpuk, bercampur dengan tekad yang membara. Mia menyadari bahwa hari ini, hidupnya mungkin akan berubah selamanya, dan pilihan pertama yang berisiko sudah menanti, menunggu jawaban atau memaksa membuka rahasia yang disembunyikan ibu. Mata Mia menatap tajam ke arah Butini, dan dalam hati, ia mengambil keputusan kecil, namun penuh risiko. Ia tidak akan mundur, tidak akan membiarkan ketakutan ibunya menjadi batas bagi dirinya. Tekanan itu tetap menghimpit, tetapi langkah pertama untuk menghadapi kebenaran telah ia ambil. Pasar yang ramai seolah memudar di sekelilingnya. Yang tersisa hanyalah ketegangan antara ibu dan anak, rahasia dan keberanian, dan sebuah pertanyaan yang menunggu dijawab. Mia masih berdiri di pasar. Tangan ibunya yang digenggamnya terasa lemah dan gemetar. Detik-detik setelah tekadnya terbentuk untuk menghadapi rahasia Butini, kini ia dihantui ketidakpastian. Apa sebenarnya yang membuat ibunya takut begitu rupa? Mia menekan dirinya untuk tetap tenang, tetapi amarah mulai merayap, tersembunyi di balik tatapan tajamnya. Bu, tolong katakan padaku. Jangan sembunyikan lagi. Aku bisa menanggung apapun, tapi aku harus tahu. Desaknya, suara sedikit meninggi meski ia mencoba menahannya. Butini mengalihkan pandangan, menyapu tatapan orang-orang di sekitarnya seolah mereka akan menilai atau menghakimi. Napasnya berat. Tangannya menggenggam tas lusuh yang mulai robek di beberapa bagian. Adik, maksudmu, rumah, dan mobil, yang kau beri. Butini menelan ludah. Suaranya pecah dan nyaris tidak terdengar. Semua itu. Aditya, dia mengambilnya. Tanpa izin. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kata-kata itu jatuh perlahan. Tapi setiap hurufnya terasa menampar Mia lebih keras daripada yang pernah ia bayangkan. Mia terpaku, mata membelalak. Dadanya seperti diremas. Mobil dan rumah, simbol dari usahanya untuk membahagiakan ibunya, dirampas oleh suaminya sendiri. Ada campuran amarah, sedih, dan rasa bersalah yang menumpuk, membuat dunia seolah berputar cepat di sekelilingnya. Apa maksud ibu? Bagaimana bisa Aditya melakukan ini? Bukankah itu rumah kita, mobil kita? Suaranya bergetar. Tangan yang memegang ibu kini menegang lebih kuat. Butini menggigit bibir, menundukkan kepala, matanya menatap tanah berdebu di pasar. Aku takut. Mia, dia tidak hanya ingin rumah dan mobil itu. Dia ingin kendali atas kita. Aku takut jika aku melawan. Kau juga akan kena. Aku tidak ingin kau terluka. Suaranya serak. Setiap kata menegaskan ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. Mia merasa dadanya membara, antara kasih pada ibu dan kemarahan yang menumpuk pada suaminya. Ia menahan diri untuk tidak menangis di depan orang banyak, tetapi air mata nyaris tumpah. Aku tidak percaya ini terjadi. Aku pikir semua yang kuberikan untuk ibu, untuk kita, aman. Bisiknya, suaranya tercekat. Kemarahan pada Aditya mulai memuncak. Rasa frustrasi yang lama dipendam kini meledak di permukaan. Ia mundur selangkah, menatap ibu yang kurus dan lelah itu. Bu, aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan dia begitu saja merampas hidup kita. Aku tidak tahu caranya, tapi aku akan menuntutnya. Aku tidak bisa diam. Hatinya bergolak, terpecah antara keinginan untuk segera bertindak dan ketakutan bahwa langkahnya bisa menimbulkan risiko baru bagi ibu. Butini menatap Mia, mata penuh kecemasan. Mia, kau harus hati-hati. Dia bisa melakukan apa saja untuk tetap mendapatkannya. Aku tidak ingin kau kehilangan segalanya karena aku. Ada kepanikan yang samar di wajahnya, yang membuat Mia sadar. Ancaman ini lebih serius daripada sekadar kehilangan materi. Ini menyentuh keselamatan dan harga diri mereka. Mia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Ia merasa dunia di sekelilingnya sempit, seperti pasar yang ramai kini memudar, meninggalkan hanya bayangan ibunya dan bayangan suami yang licik di pikirannya. Tekanan batin semakin kuat. Kemarahan,
rasa bersalah, dan rasa ingin melindungi ibu kini bersatu menjadi dorongan untuk bertindak, meski ia belum tahu jalan yang aman. Ia menggenggam tangan Butini lebih erat, menatap matanya. Bu, aku tidak akan membiarkan dia menang. Aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya milik kita. Aku harus melakukannya, meskipun itu berisiko. Nada suaranya tegas, tapi hatinya tetap bergolak. Pilihan pertama yang berani telah ia ucapkan, meski belum ada rencana konkret. Di balik ketegasan itu, ada benih ketakutan baru. Jika ia salah langkah, Aditya bisa membalas lebih kejam, bukan hanya merampas harta, tetapi mungkin merusak hubungan Mia dan ibu. Namun di sisi lain, diam dan membiarkan semuanya pergi begitu saja bukan pilihan. Tekanan batin ini menekan dada Mia, membuatnya merasa berada di persimpangan antara keberanian dan risiko, antara melindungi ibu dan melawan suami yang manipulatif. Mia menarik napas dalam, menatap ibu yang masih tampak rapuh dan takut. Mata mereka bertemu, dan dalam tatapan itu ada kesepakatan diam. Sesuatu harus dilakukan, langkah pertama telah diambil, tetapi jalan ke depan masih gelap dan penuh ketidakpastian. Pasar yang ramai terasa jauh, sirna di bawah awan ketegangan baru yang mulai membentuk keputusan berisiko di hati Mia. Episode berakhir dengan Mia memutuskan untuk menghadapi Aditya, meski hatinya penuh ketakutan, dan tekanan batin baru muncul. Ia belum tahu cara aman menuntut haknya, tetapi langkah pertama untuk bertindak sudah diambil, membuka konflik utama yang akan terus berkembang. Mia masih berdiri di ruang tamu rumahnya sendiri. Jantungnya berdegup cepat setelah percakapan menegangkan dengan ibunya di pasar. Napasnya berat, tangan gemetar, tetapi ada garis tekad baru di matanya. Tekad yang telah ia bentuk saat menahan ketakutan dan rasa bersalah di episode sebelumnya. Namun sebelum ia sempat merencanakan langkah berikutnya, suara pintu depan terdengar dibuka perlahan. Aditya masuk dengan langkah tenang, pakaian rapi, dan wajah yang tampak biasa-biasa saja. Tetapi mata Mia segera menangkap sesuatu yang berbeda. Ada kilatan dingin yang terselip di balik senyum tipisnya. Kau tampak gelisah. Mia, apa ini? Karena aku terlambat pulang. Aditya bersuara santai, mencoba menutupi ketegangan dengan nada meledek, seperti ingin menekankan dominasi. Mia menahan amarah, tubuhnya menegang, tetapi kata-kata tidak langsung keluar. Aku tidak apa-apa, jawabnya singkat. Suaranya terdengar sedikit lebih tegas daripada yang ia sadari. Di dalam, hatinya mulai bergejolak. Ada rasa curiga baru yang perlahan muncul, seperti alarm di benaknya bahwa sikap santai Aditya hanya topeng. Butini duduk di sofa, menunduk, kedua tangan terkepal di pangkuannya. Matanya terus mencuri pandang ke arah Mia, penuh kecemasan yang tak tersamarkan. Mia menyadari betapa besar ketakutan ibunya terhadap Aditya. Ketegangan itu menambah lapisan baru dalam konflik batinnya sendiri. Bukan hanya marah dan sedih, tetapi juga ketakutan akan keselamatan ibunya dan rasa tanggung jawab yang menekan dada. Aditya meletakkan tas kerjanya di meja dengan suara yang sedikit keras, seperti ingin menunjukkan kontrol. Rumah ini terlihat berbeda, katanya sambil menatap Mia, menahan senyum tipis yang menakutkan. Kau tampaknya terlalu serius. Mia, jangan terlalu panik soal hal-hal kecil. Nada suaranya ringan, tapi Mia menangkap sindiran terselubung. Setiap gerak tubuh Aditya menegaskan kekuatan dan dominasi, membuat Mia menyadari betapa manipulatif suaminya itu. Mia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu jika ia membiarkan amarah menguasainya, Aditya akan mendapatkan keuntungan. Tetapi setiap kata yang diucapkan suaminya semakin menggerus ketenangan itu. Hal-hal kecil, pikir Mia dalam hati. Ini bukan hal kecil. Ini tentang rumah, tentang ibu, tentang harga diriku. Rasa marah yang tersembunyi kini berpadu dengan rasa takut yang halus, membuat tekanan batin Mia kian menumpuk. Butini akhirnya bersuara. Suaranya nyaris terdengar gemetar. Aditya, tolong. Jangan begitu. Ucapannya pendek, tetapi syarat ketakutan, membuat Mia menoleh cepat ke arah ibunya. Tatapan Butini adalah peringatan yang halus namun jelas. Suaminya bisa lebih berbahaya daripada sekadar ambisi harta.
Mia merasakan ketakutan itu menempel di dadanya, menyelimuti seluruh keberanian yang baru saja ia bangun. Aditya tersenyum tipis, seolah ingin menenangkan suasana, tetapi senyumnya justru menakutkan. Tenang saja, Butini. Aku tidak berniat menyusahkanmu. Tapi rumah ini, aku yang memegang kendali sekarang, katanya santai. Nada itu ringan, tapi Mia tahu kata-kata itu bukan sekadar basa-basi. Ada pesan terselubung. Ia bisa mengatur hidup mereka sesuka hati. Mia menguatkan tekadnya, menatap Aditya langsung. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja menguasai semua, ucapnya, suara sedikit gemetar tetapi syarat tekad. Dalam hati, ia merasakan campuran emosi, marah, takut, tetapi juga dorongan untuk melindungi ibu dan harga dirinya sendiri. Keputusan kecil ini, untuk berdiri menghadapi suaminya, adalah langkah berisiko, karena Mia belum tahu seberapa jauh Aditya bisa melawan. Aditya tertawa tipis, suaranya dingin, dan menyingkir beberapa langkah, menciptakan jarak psikologis di antara mereka. Kau selalu dramatis, Mia. Tapi baiklah, kita lihat seberapa jauh keberanianmu, katanya sambil menatap tajam, dan tatapannya menimbulkan tekanan baru dalam dada Mia. Ada ancaman terselubung di balik nada santainya, yang menegaskan bahwa pertarungan ini belum dimulai, dan ia baru saja menapaki garis awalnya. Butini kembali menunduk, menepuk-nepuk tangan Mia sebentar, seakan memberi dorongan diam. Mia merasakan keberanian dan ketakutan saling bertarung di dalam dirinya. Setiap detik yang berlalu di ruang tamu itu menambah lapisan konflik baru, bukan hanya pertarungan hukum atau harta, tetapi pertarungan psikologis dan emosional antara dia, suami yang manipulatif, dan ibunya yang rapuh. Episode berakhir dengan Mia memutuskan untuk tidak mundur, meski tekanan batin meningkat. Ia sadar bahwa menghadapi Aditya secara langsung berisiko, tapi membiarkan suaminya menguasai hidup dan ibu bukan pilihan. Tekanan baru muncul. Sejauh mana ia harus berani, dan kapan langkah selanjutnya harus diambil agar tidak merugikan dirinya dan ibu. Mia duduk di ruang kerjanya sendiri. Meja berantakan dengan dokumen dan kertas-kertas yang baru saja ia kumpulkan. Suasana ruang tamu beberapa jam sebelumnya masih terngiang di kepalanya. Tatapan dingin Aditya, senyum tipis yang menakutkan, dan tubuh ibunya yang lemah menunduk di sofa. Tekadnya untuk tidak mundur kini diuji oleh kenyataan. Sebagian besar hidupnya tampak berada di tangan orang lain. Dengan hati-hati, Mia mulai menelusuri dokumen-dokumen lama yang tersimpan di laci. Ia menyingkap arsip rumah dan mobil yang dulu ia berikan untuk ibu. Mata Mia melebar ketika menemukan dokumen terbaru, sertifikat rumah dan BPKB mobil yang sudah berpindah tangan, tertulis nama Aditya sebagai pemilik sah. Tangan Mia gemetar, tetapi ia menahan diri untuk tidak menjatuhkan kertas-kertas itu. Ini gila, gumamnya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Rasa kehilangan kendali melanda dadanya, campuran antara marah dan frustrasi yang membuat kepalanya pusing. Ia menyadari, selama ini ia percaya bahwa semua keputusan finansial berada di tangannya, tetapi kenyataannya, Aditya sudah memutarbalikkan keadaan tanpa sepengetahuannya. Di saat itu, langkah ringan terdengar dari belakang. Aditya masuk ke ruang kerjanya, wajahnya tetap tenang dan santai, seolah tak ada yang terjadi. Mia, kau terlalu serius memikirkan hal-hal kecil, katanya sambil mencondongkan tubuh ke arah meja, menatap dokumen yang ada di tangan Mia dengan nada santai. Kau harus belajar santai, jangan terlalu panik. Mia menahan amarahnya, tetapi hatinya mulai menelisik motif suami. Ada sinyal halus di setiap kata dan gerak tubuh Aditya, tidak terburu-buru, tapi menekan psikologis. Seolah dia ingin Mia merasa terpojok, kehilangan rasa aman di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Mia merasakan denyut ketakutan yang baru muncul, rasa curiga yang menggerogoti logikanya. Seberapa jauh Aditya akan pergi untuk menguasai semuanya? Hal-hal kecil. Mia akhirnya membalas. Suaranya tetap terkontrol, tapi nada ketegasan menyelinap. Aditya, ini bukan hal kecil. Rumah dan mobil itu bukan hanya benda. Ini hidup kami, ibu, dan hakku. Aku tidak akan diam saja. Kata-kata itu keluar dengan perlahan,
tetapi syarat makna. Dalam hatinya, ia mulai menakar risiko. Berbicara terus terang berarti menantang kekuasaan suaminya, tapi diam berarti menyerahkan hidupnya. Aditya tersenyum tipis, hampir menyepelekan. Tetapi senyum itu justru menimbulkan ketegangan baru. Aku tidak ingin membuatmu tertekan, Mia. Tapi kau harus paham, semua keputusan itu bagian dari permainan. Kau terlalu cepat mengambilnya secara pribadi, ujarnya santai. Nada ringan yang dibawanya justru seperti pisau tajam, menekankan manipulasi halus yang tidak bisa langsung dilawan. Mia menghela napas panjang, menatap dokumen yang kini terasa seperti senjata sekaligus beban. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang diambil Aditya sudah direncanakan matang, membuat dirinya berada dalam posisi yang sulit. Namun di balik ketakutan itu, ada dorongan kuat untuk tidak menyerah. Ia tahu bahwa jika ia ingin melindungi ibunya dan harga dirinya, ia harus menemukan cara menghadapi situasi ini secara cermat. Ia berdiri, meletakkan dokumen di atas meja dengan hati-hati. Aku akan mencari cara, Aditya. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya milik kami. Dan aku tidak akan membiarkan ibu menderita lebih lama lagi, ucap Mia. Suaranya masih terkendali tetapi setiap kata menandai tekad yang mulai membara di dalam dada. Butini muncul di ambang pintu, matanya merah dan penuh kecemasan. Ia menatap Mia dan kemudian Aditya, seperti menahan napas setiap detik. Tatapan itu membuat Mia sadar, pertarungan ini bukan hanya tentang dokumen atau rumah. Ini tentang keselamatan dan ketenangan ibunya, tentang harga diri yang selama ini ia pelihara dengan susah payah. Mia merasakan ketegangan yang menekan dadanya, seolah tekanan udara di rumah itu meningkat setiap detik. Setiap langkah yang ia ambil dari sini akan menentukan arah hidupnya dan ibu. Tekanan emosional kini bukan hanya karena kehilangan materi, tapi juga rasa tidak berdaya, manipulasi halus suami, dan tanggung jawab terhadap ibunya yang rapuh. Episode berakhir dengan Mia memutuskan untuk mulai menyusun rencana rahasia, meski hatinya berat dan penuh risiko. Tekanan batin baru muncul. Setiap langkahnya bisa diketahui Aditya, dan kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Namun, untuk pertama kali, Mia merasa dirinya harus bergerak sendiri, mengambil kendali yang selama ini seolah dicabut darinya. Mia menatap kursi di ruang tamu yang kosong, tangan masih menggenggam dokumen-dokumen kepemilikan rumah dan mobil. Tekadnya untuk menyusun rencana menghadapi Aditya kini diuji oleh kenyataan yang lain. Ibu kandungnya, Butini, menolak pulang. Pagi itu, setelah percakapan singkat di telepon, Butini menolak dengan suara gemetar, berkata bahwa ia tidak sanggup melihat Aditya lagi, bahkan sekadar lewat halaman rumahnya. Hati Mia tercekat, terasa sesak seperti ada tangan tak terlihat menekan dadanya. Ibu, bagaimana bisa? Pikirnya dalam hati, melihat diri ibunya yang selama ini penuh kasih menjadi rapuh dan takut seperti ini. Ia tahu Butini bukan tipe orang yang lari dari masalah, tetapi ketakutannya kini telah menghalangi keberanian mereka. Mia merasakan gelombang rasa bersalah yang menumpuk. Selama ini ia berpikir telah melindungi ibu, namun ibu justru menanggung malu di luar sana, harus berjuang sendiri untuk hidupnya. Ia menundukkan kepala, memikirkan Butini yang mungkin menunggu di warung kecil dekat pasar, dengan sayuran busuk yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan seadanya. Mia membayangkan ibunya menatap orang-orang yang lalu lalang dengan wajah malu dan takut. Tubuh yang dulu selalu tegap kini menekuk lemah di bawah pandangan orang asing. Hatinya hancur, tetapi ia tahu kemarahan dan kesedihannya tidak bisa diungkapkan secara langsung. Telepon berdering lagi, dan Mia menatap layar. Butini. Suara ibunya gemetar ketika akhirnya menjawab. Mia, aku tidak bisa. Aku tidak ingin menghadapi dia. Aku takut kalau aku pulang, semuanya akan menjadi lebih buruk. Nada itu penuh ketakutan, tetapi juga tersirat rasa bersalah yang ia rasakan terhadap anaknya sendiri. Mia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tetapi jantungnya tetap berdegup kencang. Ia merasakan dilema yang menekan. Di satu sisi, ia ingin melindungi ibunya dengan memastikan Butini tetap aman, tetapi di sisi lain, ia ingin menghadapi Aditya, menuntut haknya dan mengembalikan harga diri ibunya.
Konflik batin ini seperti dua arus yang saling tarik-menarik di dalam dada. Bu, aku tahu kau takut. Tapi kau tidak bisa terus lari. Aku tidak akan membiarkan dia menguasai hidup kita. Aku butuh kau di sisiku, kata Mia dengan suara lembut tapi tegas. Ia menahan getaran di suaranya, mencoba menyalurkan rasa bersalah dan marahnya menjadi dorongan untuk membuat ibunya tetap berada di rumah, di pihaknya. Ada keheningan di telepon. Hanya terdengar napas Butini yang tersengal. Mia, aku takut dia akan menyakitimu. Aku tidak mau kau terluka karena aku, jawab Butini akhirnya. Suaranya nyaris pecah. Perasaan Mia campur aduk, kesal, sedih, dan frustasi. Ia ingin menegaskan bahwa menghadapi suami bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang keselamatan dan martabat mereka bersama. Mia duduk di kursi dekat jendela, menatap halaman rumah yang sepi. Ia membayangkan langkah kecil yang bisa ia ambil, mulai menyusun bukti-bukti, mencari saksi, memikirkan cara agar Aditya tidak menyadari rencana mereka. Tetapi tekanan batin tetap menekan, membuat setiap napas terasa berat. Ia merasakan ketegangan yang belum pernah ia alami sebelumnya, antara kasih pada ibu dan kebutuhan untuk melawan suami, antara rasa aman dan keberanian. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Aku harus melakukan sesuatu, untuk ibu, dan untuk diriku sendiri, gumamnya pelan, tangannya meremas dokumen-dokumen di meja. Tekanan batin ini memuncak. Ia sadar bahwa setiap langkah yang diambil tanpa persetujuan ibunya bisa menjadi risiko. Namun, diam juga bukan pilihan. Rasa bersalah dan marah bercampur, memaksa Mia untuk memilih jalan berisiko demi kebenaran dan keadilan. Episode berakhir dengan Mia memutuskan untuk tetap bergerak meski Butini belum pulang, menyusun rencana kecil untuk menghadapi Aditya. Tekanan batin baru muncul. Apakah ia bisa melindungi ibu sekaligus menghadapi suami yang manipulatif, atau setiap langkahnya justru akan membahayakan keduanya? Pilihan pertama yang berisiko sudah diambil, dan dunia Mia kini terasa semakin sempit dan menekan, memaksa keberanian lahir dari ketakutan. Mia keluar dari rumah, langkahnya berat, kepala penuh dengan dokumen dan rencana yang belum tersusun rapi. Percakapan dengan ibunya beberapa jam lalu masih bergaung di kepalanya. Ketakutan Butini, penolakan pulang, dan rasa bersalah yang menyelimuti dirinya. Tekad untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya bertemu dengan kenyataan bahwa ia belum tahu harus mulai dari mana. Di sebuah kafe kecil yang tidak terlalu ramai, ia menunggu Dinda, sahabat lamanya sejak masa kuliah. Kehadiran Dinda seketika menenangkan gelombang emosi yang bergolak di dalam diri Mia. Ketika Dinda datang dengan senyum hangat dan pelukan erat, Mia merasakan sedikit lega, seolah sebagian berat di dadanya terangkat. Kau terlihat lelah, Mia. Lebih dari biasanya, kata Dinda, menatap wajah sahabatnya dengan penuh perhatian. Mia menghela napas, menatap ke cangkir kopi di depannya, dan membiarkan perasaan sesak itu keluar perlahan. Dinda, semuanya berantakan. Rumah, ibu, Aditya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, ujarnya, suara bergetar meski ia mencoba tetap tenang. Dinda duduk di seberangnya, menatap mata Mia dengan serius. Kau tidak bisa terus menunggu, Mi. Kau sudah melakukan semua yang bisa kau lakukan sampai sekarang. Tapi kalau kau ingin mengembalikan kendali atas hidupmu, kau harus bertindak. Tidak ada yang akan memberikannya begitu saja, katanya, nada tegas tetapi lembut. Mia merasakan dorongan kuat di dadanya, perspektif yang selama ini sulit ia lihat sendiri. Kata-kata Dinda membuat Mia menunduk, memikirkan setiap langkah yang telah ia ambil dan semua yang belum dilakukan. Selama ini, ia terlalu fokus pada rasa bersalah terhadap ibu dan takut salah langkah, sehingga membiarkan Aditya menguasai situasi. Kini, tekanan mulai bergeser, bukan hanya tentang emosi, tapi juga rasa takut kehilangan kendali atas hidup dan asetnya. Rumah dan mobil bukan sekadar benda, simbol otonomi yang kini dirampas. Dinda, tapi kalau aku salah langkah, ibu bisa kena imbasnya. Aku takut, kata Mia, tangannya meremas cangkir kopi sampai bergetar. Wajahnya memucat,
dan mata ibunya yang takut diingatannya kembali menghantui. Ia ingin bertindak, tapi hati kecilnya menahan, menimbang risiko yang mungkin terjadi pada orang yang dicintainya. Dinda menyentuh tangan Mia, menatap dalam. "Mi, aku tahu kau takut. Tapi takut itu tidak akan mengembalikan apapun. Kau bisa mulai dari hal-hal kecil, mencari bukti, menyiapkan dokumen, tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kau bertindak dengan hati-hati, tapi tetap bertindak. Jangan biarkan ketakutan mengendalikanmu." Kata-kata itu seperti lem yang menempel di hati Mia, menahan dirinya dari rasa putus asa. Mia menarik napas panjang, menatap Dinda. Matanya berkaca-kaca, tetapi kini ada garis tekad yang lebih jelas di wajahnya. Ia menyadari bahwa setiap detik yang ia tunda berarti Aditya semakin menguatkan posisinya. Tekanan emosional yang sebelumnya hanya tentang rasa bersalah dan takut kini berubah menjadi dorongan untuk melawan, meski risiko tetap menempel di dadanya. Ia menegakkan tubuhnya, menatap keluar jendela kafe, melihat keramaian yang terasa jauh. Di luar sana, orang-orang menjalani hidup biasa, sementara hidupnya terperangkap dalam manipulasi dan ketakutan. "Aku harus bertindak. Dinda. Aku harus mengembalikan kendali, untuk ibu, dan untuk diriku sendiri," gumamnya pelan, suara penuh tekad. Dinda tersenyum tipis, menepuk bahu Mia, memberikan semacam dukungan diam yang kuat. "Itu baru benar. Mi, kau punya kekuatan. Jangan takut untuk menggunakannya." Mia menatap dokumen yang ia simpan di tasnya. Rencana kecil mulai terbentuk di kepalanya. Ia tahu langkah-langkah awal akan sulit dan penuh risiko, tapi ia siap menghadapi. Hatinya masih bergolak antara takut salah langkah dan tekad untuk membela haknya. Tetapi keputusan pertama sudah jelas. Ia tidak akan diam lagi. Episode berakhir dengan Mia memutuskan untuk mulai menyusun strategi menghadapi Aditya. Mengambil risiko kecil untuk bertindak meski belum tahu bagaimana hasilnya. Tekanan batin baru muncul. Ia harus bertindak cerdas dan hati-hati, karena satu kesalahan bisa menimbulkan konsekuensi serius bagi dirinya dan ibu. Pilihan kecil ini menjadi titik awal konfrontasi yang lebih besar. Mia berdiri di ruang tamu, dokumen-dokumen di tangannya terasa berat, bukan hanya karena kertasnya, tetapi karena bobot keputusan yang harus ia ambil. Tekadnya untuk menghadapi Aditya mulai diuji. Beberapa hari terakhir ia mencoba menyusun strategi diam-diam, membicarakan hal-hal kecil dengan Dinda, tetapi tekanan batin kini berpindah. Bukan lagi tentang pengumpulan bukti semata, tetapi tentang menghadapi langsung suami yang manipulatif. Aditya masuk rumah dengan langkah santai, wajahnya tetap tampak tenang, tetapi aura egois dan dominasi yang sebelumnya terasa samar kini terlihat jelas. "Mia, kau tampaknya masih memikirkan hal-hal yang tidak perlu," katanya ringan sambil menyandarkan punggung ke kusen pintu. Nada santainya menipu, tetapi ada ketajaman tersembunyi yang membuat Mia menegangkan seluruh tubuh. "Aku ingin bicara soal rumah dan mobil," kata Mia, mencoba menahan nada emosional yang menggelegak di dadanya. "Kau mengambil semuanya tanpa izin, dan aku ingin menyelesaikannya secara baik-baik." Ia berharap percakapan ini akan membuka jalan, meski hatinya bergetar menahan ketakutan dan marah. Aditya tersenyum tipis, hampir mengejek. "Rumah dan mobil itu? Kau terlalu fokus pada hal-hal material. Mia, aku tidak merasa perlu membicarakannya lagi. Semua sudah jelas siapa yang berhak," ujarnya santai, menolak menatap mata Mia secara langsung. Kalimatnya pendek, tetapi setiap kata seperti palu yang menekan posisi Mia semakin terjepit. Mia menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. "Tapi, ini bukan soal siapa yang lebih berhak, Aditya. Ini soal keadilan. Aku ingin kita bisa menyelesaikannya dengan baik." Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha menegaskan diri, meski ada rasa takut akan pembalasan yang menanti jika ia salah kata. Aditya melangkah lebih dekat. Wajahnya tetap dingin, namun sorot matanya menilai. "Kau selalu merasa benar. Mia, kau terlalu sensitif. Aku melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Kau selalu terlalu dramatis soal hal-hal kecil." Nada itu bukan sekadar menasehati,
tapi menegaskan superioritasnya, membuat Mia merasa posisinya semakin rapuh. Hati Mia membakar, campuran marah, frustrasi, dan ketakutan menumpuk di dada. Setiap kata Aditya menekan ego dan harga dirinya, membuatnya sadar bahwa negosiasi tidak akan mudah. Ia merasa seperti berada di sudut ruangan, tanpa ruang untuk bernafas. Pilihan untuk pasrah atau melawan terasa begitu berat. Diam bisa menyelamatkan diri sementara, tetapi berarti menyerahkan kontrol atas hidupnya sepenuhnya. Ia menundukkan kepala sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Bayangan ibunya yang rapuh, ketakutan yang terlihat beberapa hari lalu, membayang di matanya. Kalau aku diam, ibu akan terus menderita. Kalau aku melawan, risiko besar menunggu. Pikirnya, rasa bersalah bercampur dengan keberanian yang perlahan menguat. Tekanan emosional kini bukan hanya soal materi, tetapi tentang harga diri, keselamatan, dan otonomi yang terancam. Mia menarik napas dalam, menatap Aditya dengan mata yang mulai menyala. Aku tidak akan diam, Aditya. Aku akan mengambil kembali kendali atas hidupku. Aku tidak peduli seberapa sulit kau buat semuanya, ujarnya akhirnya, suara tegas tetapi bergetar, menandai keputusan pertama yang berani. Namun, ia tahu bahwa tindakan ini akan membawa konsekuensi. Aditya tersenyum dingin, hampir seperti menantang. Itu terserah padamu, Mia. Tapi ingat, setiap langkah yang kau ambil bisa membuatmu kehilangan lebih banyak daripada yang kau bayangkan. Kata-kata itu menimbulkan tekanan batin baru, ancaman terselubung yang jelas, membuat Mia menyadari bahwa setiap langkah melawan suami akan penuh risiko, tidak hanya terhadap dirinya, tetapi juga terhadap ibu. Mia menatap dokumen di tangannya lagi. Tangan gemetar tetapi tekad tetap menguat. Ia tahu bahwa negosiasi normal tidak akan berhasil. Ia harus menyusun strategi sendiri, berhati-hati, dan tetap waspada. Tekanan batin ini meningkat, menegaskan dilema baru. Apakah ia harus melangkah agresif, atau mulai dari langkah kecil yang berisiko tetap terdeteksi Aditya? Episode berakhir dengan Mia berada di persimpangan pertama yang berisiko. Ia sudah menegaskan tekad untuk melawan, tetapi tekanan batin baru muncul. Bagaimana menghadapi suami yang egois, manipulatif, dan berbahaya tanpa menempatkan ibu dalam bahaya. Pilihan kecil ini menandai awal konflik yang semakin intens. Mia berjalan pelan di lorong rumahnya. Dokumen yang tadi di ruang tamu masih terselip di tasnya. Pikiran tentang percakapan dengan Aditya beberapa jam lalu terus menghantuinya. Ego suaminya, penolakan untuk berdiskusi, dan ancaman terselubung yang terselip di balik setiap kata. Tekadnya untuk melawan telah terbentuk, tetapi rasa aman yang semula ia rasa di rumah kini mulai tergerus, diganti oleh ketegangan dan kecurigaan. Di halaman tetangga, Mia melihat Pak Rudi, pria parubaya yang dikenal sebagai tetangga lama dan sesekali membantu ibu-ibu di kompleks. Pak Rudi tampak tergesa keluar dari garasi, menatap Mia dengan ekspresi waspada tetapi bersahabat. Mia, boleh aku bicara sebentar? Tanyanya, suaranya pelan namun mendesak. Mata Mia langsung menyalakan sinyal perhatian. Ada sesuatu yang penting. Mia mengangguk dan mengikuti Pak Rudi ke sudut sepi kompleks, jauh dari pandangan orang lain. Aku tahu kau sedang mengalami masalah dengan Aditya, ujar Pak Rudi sambil menatap lurus ke matanya. Aku sudah lama melihat perilakunya. Kau harus hati-hati. Mia, ini bukan kebetulan. Semua yang hilang dari rumahmu dan ibu, itu sudah direncanakan. Mia terpaku. Napasnya tercekat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Selama ini, ia berusaha mengumpulkan bukti, menilai kemungkinan, tetapi mendengar kata-kata Pak Rudi membuatnya tersadar. Kehilangan rumah dan mobil bukan hanya kesalahan administratif atau keputusan tergesa-gesa suaminya, tapi manipulasi yang terencana. Rasa aman yang ia bayangkan selama ini mulai terkoyak, diganti dengan ketegangan baru yang menusuk. Bagaimana kau tahu, Pak Rudi? Tanya Mia, suaranya bergetar antara takut dan ingin tahu. Ia merasa seperti menatap lubang gelap yang mungkin menelan hidupnya jika salah langkah. Pak Rudi menghela napas, menundukkan kepala sejenak. Aku pernah melihatnya beberapa kali. Dokumen yang kau kira aman, sertifikat, BPKB,
Dia mengurus semuanya diam-diam. Tidak hanya soal rumah dan mobil. Mia, ada cara dia memanipulasi segala hal supaya kau dan ibu tidak menyadarinya sampai terlambat. Aku tidak bisa diam lagi. Takut kau makin terjerumus. Nada Pak Rudi serius, tetapi jelas ingin membantu. Mia merasakan adrenalin mengalir cepat. Setiap kata Pak Rudi seperti menyalakan lampu di ruang gelap pikirannya. Rasa marah, takut, dan gelisah bercampur menjadi satu, menekan dadanya. Jadi, semua ini sudah direncanakan? Bukan hanya soal uang, tapi kontrol? Kau benar-benar sudah lama mengawasi, tanyanya, mencoba menahan getaran suaranya. Pak Rudi mengangguk, wajahnya tegang. Ya, Mia, aku tahu ini berisiko, tapi kau harus mulai bertindak sebelum lebih banyak yang hilang. Jangan tunggu sampai dia terlalu jauh menguasai hidupmu. Mia menunduk, meremas dokumen di tasnya. Tekanan batin yang sebelumnya hanya tentang menghadapi suami kini bertambah kompleks. Ia tidak hanya harus melindungi ibu, tetapi juga harus bergerak cerdas untuk melawan manipulasi yang sudah dirancang matang. Setiap langkah yang salah bisa membuat segalanya semakin sulit. Ia menatap Pak Rudi, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua terasa seperti perang yang belum kupahami. Bisiknya, suara penuh campuran takut, marah, dan tekad. Pak Rudi menepuk bahunya sebentar, memberi dorongan diam. Mulailah dari langkah kecil, cari bukti, catat semua yang terlihat mencurigakan. Jangan bertindak gegabah, tapi jangan juga menunggu terlalu lama. Mia menarik napas dalam, menatap sekeliling kompleks yang tampak biasa saja, tetapi kini terasa penuh kemungkinan bahaya yang mengintai. Tekanan batin meningkat, rasa aman yang semula ia rasakan di rumah lenyap, digantikan oleh ketegangan yang menuntut keputusan cepat dan tepat. Ia menyadari, ia tidak bisa lagi menunggu, harus mulai bergerak, meski setiap langkah berisiko bagi dirinya dan ibu. Episode berakhir dengan Mia menerima informasi baru dari Pak Rudi dan memutuskan untuk mulai menyusun strategi lebih konkret, menyadari bahwa kehilangan rumah dan mobil adalah bagian dari rencana Aditya. Tekanan batin baru muncul, sejauh mana ia harus bertindak tanpa terdeteksi, dan risiko yang mungkin menimpa ibu semakin membayang di pikirannya. Pilihan kecil yang berisiko sudah mulai terbentuk. Mia duduk di kamar, menatap dokumen-dokumen yang baru ia terima dari Pak Rudi. Jantungnya berdegup kencang, tangan gemetar menahan adrenalin yang berputar di seluruh tubuh. Setiap lembar kertas itu kini terasa seperti fragmen hidupnya yang telah direbut Aditya. Rumah, mobil, bahkan rasa aman dan kontrol atas masa depannya. Tekanan batin yang sebelumnya bersifat eksternal mulai bercampur dengan luka lama, rasa ketergantungan pada orang lain, trauma masa kecil, dan rasa tidak berdaya yang dulu pernah menghantuinya. Mia menutup mata sejenak, mengingat masa-masa ketika ia selalu bergantung pada ayah atau sosok lain untuk mengambil keputusan. Kini, situasi yang dihadapinya mengulang trauma itu dengan versi yang lebih kompleks. Ia harus memilih, apakah langsung menuntut Aditya, atau menyusun strategi perlahan-lahan untuk memastikan tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya. Suara pintu dibuka pelan, dan Aditya masuk dengan langkah santai, wajahnya tetap dingin. Mia, kau tampaknya sibuk sendiri lagi. Apa kau sudah bosan menatap dokumen itu? Suaranya ringan, tapi setiap kata menegaskan egonya yang dominan dan penolakannya untuk bertanggung jawab. Mia menelan ludah, mencoba mengatur napas. Aku sedang memikirkan hakku. Rumah, mobil, semua ini harus ada kejelasan. Aditya, katanya, berusaha tetap tegas, walau ada gemetar di ujung suaranya. Aditya tersenyum tipis, hampir mengejek. Hakmu? Semua ini terlalu serius bagimu. Mia, aku melakukan apa yang kupikir tepat. Kau terlalu sensitif soal hal-hal material. Jangan biarkan dirimu terbebani oleh hal-hal yang seharusnya sederhana, katanya sambil melangkah ke meja, menatap dokumen-dokumen di atasnya seolah miliknya sendiri. Mia merasakan rasa frustasi mengalir deras. Setiap kata Aditya seperti menekan seluruh harga dirinya,
mengingatkannya pada masa-masa ketika ia merasa tidak berdaya dan harus bergantung pada orang lain. Luka lama itu muncul lagi, bercampur dengan ketakutan baru. Apakah ia mampu melawan ego Aditya yang begitu dingin, atau justru terperangkap lagi dalam ketergantungan yang ia benci? Ia menundukkan kepala, memikirkan ibunya yang menolak pulang dan rasa bersalah yang masih menempel di dadanya. Kalau aku langsung menuntut, aku mungkin bisa mengambil kembali yang hilang. Tapi risikonya besar. Ibu bisa terkena dampaknya. Gumamnya pelan, suara seperti mengalir ke ruang kosong. Tekanan batin bertambah. Tidak ada jawaban mudah, hanya dilema yang menekan dada setiap detik. Aditya duduk di sofa, menatap Mia dengan tatapan dingin dan menantang. Kau terlalu ribet. Mia, hidup ini sederhana. Aku ambil keputusan. Kau ikut atau tidak, itu terserah. Jangan terlalu banyak berpikir. Kau terlihat lelah, katanya sambil mencondongkan tubuh ke belakang. Nada santai itu menambah lapisan manipulasi psikologis, membuat Mia merasa posisinya selalu salah, selalu berada di bawah kendali. Mia menarik napas panjang, menutup mata sebentar, mencoba menenangkan gelombang emosi yang bergolak. Rasa takut kehilangan kendali atas hidupnya, rasa bersalah terhadap ibu, dan trauma masa lalu semuanya bercampur menjadi satu. Ia sadar, tindakan gegabah bisa menghancurkan segalanya, tetapi diam juga bukan pilihan. Ia menatap dokumen lagi, tekad perlahan menguat. Aku harus menyusun strategi. Perlahan tapi pasti. Tidak bisa langsung menyerang, tapi juga tidak bisa diam. Gumamnya. Suara itu syarat tekad, meski di baliknya masih ada rasa takut dan ketidakpastian. Setiap langkah ke depan harus diperhitungkan, karena satu kesalahan bisa berimbas pada dirinya dan ibu. Episode berakhir dengan Mia memutuskan untuk mulai menyusun strategi tindakan rahasia. Langkah kecil yang berisiko, tetapi lebih aman daripada konfrontasi langsung. Tekanan batin baru muncul, dilema moral tentang kapan harus bergerak, seberapa jauh ia bisa mengambil risiko, dan bagaimana menghadapi ego Aditya yang dingin tanpa menempatkan ibu dalam bahaya. Pilihan kecil ini menjadi titik awal perencanaan yang lebih cermat, namun syarat risiko yang terus membebani pikirannya. Mia duduk di ruang kerja malam itu, lampu meja menyorot dokumen-dokumen yang ia kumpulkan dengan cermat. Hatinya masih bergetar dari tekanan beberapa hari terakhir. Ego Aditya yang dingin, ketakutan ibunya, dan rasa bersalah yang menumpuk. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda. Sebuah amplop tebal berisi surat dan kwitansi bank yang ia temukan di antara tumpukan arsip lama. Mata Mia melebar saat menyadari isi amplop itu. Salah satu dokumen menunjukkan bahwa pembayaran hutang yang berkaitan dengan rumah sengaja ditunda, dilakukan atas nama Aditya, dan mencatat bunga yang meningkat secara signifikan. Semuanya dirancang rapi, seolah menunggu saat yang tepat untuk membuat Mia kehilangan rumah yang selama ini ia pikir aman. Tekanan batin yang sebelumnya sudah berat kini meningkat tajam. Rasa marah, takut, dan pengkhianatan bercampur menjadi satu. Mia menutup mata sejenak, merasakan kepala berdenyut. Selama ini, ia mengira hilangnya kendali atas asetnya mungkin karena keteledoran atau kesalahan administratif. Tetapi kini jelas, semua itu disengaja. Motif Aditya lebih jahat dari dugaan awalnya. Ada rasa dingin yang menembus tulang, menyadarkannya bahwa ia telah hidup di bawah manipulasi yang terencana sejak awal. Di ruang tamu, Butini duduk di sofa, wajahnya pucat, tangan gemetar memegang kain yang ia gunakan untuk menghapus air matanya. Ia menunduk, menangis terseduh-seduh di pangkuan Mia ketika Mia menghampirinya. Mia, aku tidak sanggup. Aku merasa malu dan takut, ujar Butini, suaranya pecah. Rasa takut, rasa malu, dan penyesalan yang selama ini ia pendam sekarang pecah menjadi satu. Mia merasakan dada sesak, namun sekaligus ada dorongan untuk menenangkan ibunya. Ia mengusap punggung Butini, merasakan setiap gemetar di tubuh ibu yang dulu selalu menjadi sumber kekuatan baginya. Sekarang, peran itu terbalik. Ia harus menjadi penopang, menahan tangis dan ketakutan ibu sambil merasakan amarah dan kecemasan sendiri. Bu, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan urus ini. Aku tidak akan membiarkan dia mengambil semua yang menjadi hak kita.
kata Mia pelan, berusaha menahan getaran suaranya. Hatinya penuh konflik, antara membela ibu, melawan suami, dan mempertahankan sisa kendali atas hidupnya sendiri. Butini menunduk lebih dalam, menatap tangan Mia yang menutupi tangannya. Aku selalu merasa gagal. Mia, kau memberikan segalanya, dan aku malah membuatmu menanggung malu karena aku. Suaranya terputus, tercekik oleh tangisan. Mia menatap wajah ibunya, menahan emosi yang hampir meledak. Ia menyadari bahwa rasa bersalah yang ia rasakan bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang ketidakmampuannya melindungi orang yang dicintainya dari kesalahan Aditya. Mia kembali menatap dokumen di mejanya, mempelajari setiap angka dan catatan dengan cermat. Ia menyadari bahwa bukan hanya rumah yang dipertaruhkan, strategi Aditya sangat sistematis, mengendalikan aset, membuatnya terlihat tak berdaya. Tekanan batin meningkat. Rasa aman yang ia bayangkan selama ini hilang, digantikan oleh rasa waspada yang tajam. Ia tidak hanya marah, tetapi mulai merasakan urgensi untuk menyusun langkah yang tepat. Ia menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tidak bisa bertindak gegabah, tapi aku juga tidak bisa diam. Setiap detik yang kulewatkan bisa membuat semuanya hilang. Gumamnya, suaranya lembut tapi tegas. Rasa takut bercampur dengan tekad mulai membentuk strategi kecil di kepalanya. Episode berakhir dengan Mia memutuskan untuk mulai menyusun rencana strategis dengan hati-hati, sambil menenangkan ibunya. Tekanan batin baru muncul. Sekarang ia tahu motif Aditya lebih jahat dari yang ia bayangkan, dan setiap langkah yang diambil harus penuh perhitungan agar tidak menimbulkan bahaya baru. Pilihan kecil ini berisiko tinggi, tetapi menjadi titik awal bagi langkah-langkah berikutnya yang akan mengubah arah konflik secara drastis. Mia duduk di ruang tamu, menatap tumpukan dokumen di meja yang seolah menuntut keputusan darinya. Malam itu sunyi, hanya terdengar detak jam di dinding dan gemerisik daun di luar jendela. Hatinya penuh gejolak, marah pada Aditya, takut kehilangan stabilitas hidup yang tersisa, dan rasa bersalah karena ibu masih harus menanggung malu dan takut setiap hari. Tekanan batin yang ia rasakan mulai memuncak, menekan setiap napas, seolah menuntut ia memilih antara bertindak atau menyerah. Telepon berdering, dan Dinda muncul di layar. Wajah sahabatnya terlihat serius. Mia, kau harus bertindak sekarang. Kau tidak bisa terus menunggu. Semua ini bisa hilang seketika jika kau diam, kata Dinda dengan nada mendesak. Mia menelan ludah, merasakan tekanan meningkat. Dinda, aku takut. Kalau aku terlalu terburu-buru, aku bisa kehilangan semuanya. Rumah, ibu, bahkan diriku sendiri. Tapi kalau aku diam, semua tetap di bawah kendali Aditya. Jawabnya, suaranya nyaris berbisik. Dinda mendesah, menatap mata Mia melalui layar seakan menembus pikirannya. Aku mengerti takutmu, Mia. Tapi ketakutan itu tidak akan menyelamatkanmu. Kau harus tegas. Ini bukan soal ego. Ini soal hidupmu dan ibu. Kau harus menentukan batas, ucapnya. Mia menundukkan kepala, menatap dokumen-dokumen di depan matanya. Setiap angka, setiap kwitansi, dan catatan yang ia kumpulkan menjadi bukti bahwa Aditya sengaja menunda pembayaran hutang dan menguasai aset mereka. Namun rasa takut kehilangan stabilitas, terutama bagi Butini yang rapuh, membuatnya ragu untuk mengambil keputusan drastis. Di ruang seberang, Aditya muncul, wajahnya tetap tenang, tetapi ada kilatan kegelisahan yang mulai terlihat di matanya. Tidak mencolok, tapi cukup bagi Mia yang mengamatinya dari jauh. Ia mencondongkan tubuh ke meja kopi, memperhatikan gerak-gerik Mia. Kau terlihat terlalu serius, Mia. Semua ini bisa diatur tanpa drama berlebihan, katanya dengan nada santai, tetapi ada ketegangan tipis yang terselip. Mia menahan napas, menyadari adanya celah. Ego Aditya mulai menunjukkan tanda kegelisahan yang tersembunyi, walau ia masih mencoba menutupi. Hatinya kembali bergejolak. Apakah ia harus menekan ketakutannya dan bertindak sekarang, atau menunggu lebih banyak bukti untuk memastikan langkah berikutnya aman? Tekanan batin meningkat. Dilema moral yang membelitnya makin tajam. Ia menatap dokumen lagi, tangan gemetar menahan adrenalin yang membuncah.
Rasa marahnya pada Aditya bercampur dengan rasa bersalah, karena ibu masih harus menanggung beban psikologis. Setiap detik yang berlalu terasa seperti ujian kesabaran dan keberanian, memaksa Mia untuk menimbang risiko lebih teliti. Mia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Aku tidak bisa diam, tapi aku juga tidak bisa gegabah. Satu langkah salah, bisa menghancurkan segalanya. Gumamnya, suara penuh ketegangan. Ia tahu, ini bukan hanya soal mengambil kembali haknya, tetapi juga soal menjaga harga diri dan keselamatan ibu. Aditya berdiri di dekat sofa, menatap Mia dengan senyum tipis yang hampir dingin. Kau tampak gelisah. Mia, apakah semua ini terlalu berat untukmu? Tanyanya, nada santai, tetapi sorot matanya tajam menilai setiap gerakan. Tanda-tanda kegelisahan yang sebelumnya samar kini terlihat jelas. Ia mulai merasa posisinya tidak sepenuhnya aman. Mia menelan ludah, menyadari bahwa ini mungkin kesempatan kecilnya. Namun dilema moralnya tetap berat. Apakah ia harus menguji keberanian dengan konfrontasi kecil sekarang, atau menunggu strategi yang lebih matang? Tekanan batin baru muncul, antara keberanian yang harus muncul segera dan risiko yang menunggu setiap langkahnya. Episode berakhir dengan Mia berada di ambang keputusan pertama yang berisiko. Ia menyadari bahwa Aditya mulai menunjukkan celah, tetapi untuk memanfaatkannya, ia harus melawan rasa takut, mempertahankan stabilitas hidup, dan memastikan ibu tidak menjadi korban. Tekanan batin meningkat tajam, dan setiap pilihan kecil yang ia buat kini berpotensi mengubah arah konflik secara signifikan. Mia menatap Aditya dari seberang meja makan. Dokumen-dokumen yang selama ini dikumpulkannya tersebar rapi di depannya. Setiap lembar tampak seperti saksi bisu dari manipulasi yang dilakukan suaminya. Nafasnya tersengal, adrenalin bercampur marah dan takut, tapi tekadnya telah terbentuk. Ia harus menghadapi kebenaran, walau rasanya seperti menatap jurang di depan mata. Aditya, ini semua sudah jelas. Aku tahu kau sengaja menunda pembayaran hutang rumah, mengatur semuanya agar aku kehilangan hakku. Kau pikir aku tidak akan melihat? Suara Mia tegas, meski masih terdengar gemetar. Mata Aditya menatapnya, tetap tenang, tetapi ada kilatan ketidaknyamanan yang ia coba sembunyikan. Aditya menyandarkan diri ke kursi, menatap dokumen di depan Mia dengan wajah santai. Mia, kau selalu terlalu dramatis. Hutang itu urusan bisnis. Bukan urusan pribadi. Aku hanya memastikan semuanya tetap berjalan seperti seharusnya. Jawabnya, nada datar tapi syarat manipulasi. Mia mengerutkan dahi. Rasa frustasi mengalir deras. Setiap kata Aditya terasa seperti palu yang mencoba memutarbalikkan kenyataan, membuatnya mempertanyakan kewarasan situasi. Jangan coba membodohiku. Aditya, aku punya bukti. Semua ini sengaja kau atur. Jangan coba menutupi dengan kata-kata manismu, ujarnya, suara mulai tegas tanpa bisa ia bendung lagi. Aditya menghela napas, menatap Mia dengan nada seolah menghakimi. Mia, kau terlalu fokus pada hal-hal kecil. Kau selalu merasa benar, tapi kenyataannya hidup tidak sesederhana itu. Aku hanya melindungi aset kita dari kemungkinan kerugian. Kau terlalu emosional. Nada itu, meski terdengar tenang, menimbulkan rasa marah sekaligus bingung di dada Mia. Ia sadar, ini bukan sekadar pertengkaran, tapi permainan psikologis yang berlapis. Mia menundukkan kepala sejenak, mencoba menenangkan gelombang emosi yang bergolak. Bayangan ibunya yang menangis di pangkuannya beberapa hari lalu kembali muncul, membuatnya sadar bahwa konfrontasi ini bukan hanya soal ego atau hak, tetapi tentang keselamatan dan harga diri mereka berdua. Tekanan batin meningkat tajam. Ia ingin marah, ingin melawan, tetapi takut setiap langkah yang salah bisa menghancurkan segalanya. Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap Aditya dengan mata yang lebih tajam. Aku tidak bisa terus membiarkanmu mengendalikan hidupku dan ibu. Aku akan menemukan cara untuk membebaskan diri dan ibu dari cengkeramanmu. Kau tidak akan menang selamanya, Aditya. Gumamnya pelan, suaranya penuh tekad. Meski ketakutan tetap menempel di setiap kata. Aditya tersenyum tipis, hampir dingin. Kau pikir kau bisa melawan aku begitu saja? Mia,
Kau selalu terlalu percaya diri. Dunia tidak sesederhana itu. Ada nada tantangan yang terselip, menandai bahwa ego dan ambisinya mulai merasa terancam, meski ia belum kehilangan kendali sepenuhnya. Mia menatap dokumen di mejanya lagi, merasakan getaran adrenalin yang menguat. Ia tahu bahwa langkah langsung untuk menuntut Aditya bisa berisiko tinggi bagi ibu dan dirinya. Tekanan batin meningkat. Ia harus menyusun strategi, mencari celah yang bisa memutus cengkraman Aditya tanpa memicu kerugian lebih besar. Rasa takut, kemarahan, dan tekad bercampur menjadi satu, membentuk fokus baru di kepalanya. Strategi dan rencana tindakan yang cermat. Episode berakhir dengan Mia menyadari bahwa konfrontasi langsung dengan Aditya hanya bisa menjadi langkah kecil pertama. Tekanan batin baru muncul. Ia harus menyusun rencana yang lebih rumit, mempertimbangkan risiko terhadap ibu, dan memanfaatkan tanda-tanda kegelisahan Aditya yang sebelumnya samar. Pilihan kecil ini berisiko tinggi, tapi menjadi titik awal bagi rencana besar yang akan menentukan arah hidupnya dan keselamatan ibu. Mia menarik napas panjang ketika kunci rumahnya berputar di tangan. Jantungnya berdegup cepat. Campuran adrenalin, ketakutan, dan tekad yang selama ini terpendam mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Bersama Butini, yang berjalan pelan di sampingnya, Mia merasakan momen simbolik ini. Rumah itu bukan sekadar bangunan, tetapi lambang kendali dan harga diri yang ingin ia ambil kembali. Setiap langkah di tangga terasa berat, bukan karena fisik, tetapi karena beban emosional yang menumpuk selama berhari-hari. Butini menatap sekeliling rumah dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Mia erat, seakan mencari perlindungan sekaligus memberikan kekuatan. Mia, aku takut menghadapi dia lagi. Suaranya pecah, getar menandakan ketakutan yang selama ini dipendam. Mia menatap ibunya, menelan rasa bersalah dan ketakutan yang menyeruak. Bu, kita akan baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan dia menguasai hidup kita lagi. Aku akan melindungi kita, katanya, suaranya tegas dan penuh keyakinan. Rasa takutnya sendiri masih ada, tetapi ia menekannya untuk fokus pada misi yang lebih besar, membebaskan diri dan ibu dari cengkeraman Aditya. Saat pintu terbuka, Aditya berdiri di ruang tamu dengan sikap dingin. Matanya menatap Mia, mencoba menilai dan menekan, seperti biasanya. Kau kembali ke sini, bersama ibu? Apa maksudmu, Mia? Nada suaranya datar, tetapi ada kilatan kekhawatiran samar yang ia coba sembunyikan. Mia menatap lurus ke mata Aditya, menahan getaran di dadanya. Ia meletakkan dokumen yang selama ini dikumpulkannya di atas meja, satu persatu, seperti menebar bukti yang tak bisa dibantah. Aditya, aku tahu semua yang kau lakukan. Menunda pembayaran hutang rumah, memanipulasi aset, mencoba membuatku kehilangan hakku. Aku punya bukti, dan kali ini kau tidak bisa memutarbalikkan fakta. Ujarnya tegas, setiap kata disertai tekad yang tumbuh dari luka, rasa bersalah, dan kemarahan yang menumpuk. Aditya menatap dokumen itu sebentar. Wajahnya tetap dingin, tetapi garis-garis halus di mata dan rahangnya menunjukkan ketegangan yang belum pernah Mia lihat sebelumnya. Mia, kau terlalu emosional. Kau selalu ingin menang, tapi kau tidak paham realita, katanya, mencoba menekan, memanipulasi situasi seperti biasa. Mia menghela napas panjang, menahan gejolak emosi yang hampir meledak. Namun kali ini berbeda. Ia tidak akan mundur, tidak akan membiarkan manipulasi itu berjalan lagi. Tidak, Aditya. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini tentang harga diri, tentang hak kita, dan tentang melindungi ibu. Aku tidak akan diam lagi, jawabnya, suara semakin tegas dan penuh keyakinan. Butini, yang berdiri di belakang Mia, menunduk sambil menahan air mata. Ia merasakan pergeseran energi di rumah itu. Ibu dan anak kini berdiri bersama, menghadapi ego dan manipulasi suami yang selama ini mendominasi. Rasa takut yang sebelumnya menekannya mulai terkikis, digantikan oleh kepercayaan pada putrinya. Aditya melangkah maju, mencoba mengambil dokumen itu dari meja, tetapi Mia menghalangi dengan tegas. Jangan sentuh itu, Aditya. Semua sudah jelas.
Aku yang mengatur sekarang, katanya. Napasnya mulai stabil, meski jantung masih berdebar kencang. Ego Aditya terguncang, walau ia masih berusaha menutupi kekhawatiran yang tumbuh di dalam dirinya. Ketegangan emosional mencapai puncak. Setiap tatapan, setiap gerakan, terasa seperti ujian bagi Mia, uji keberanian, ujian harga diri, dan ujian tekadnya untuk membebaskan diri dan ibu. Luka masa lalu yang muncul di episode 9 kembali terangkat, tetapi kini ia mengubahnya menjadi energi untuk menghadapi konflik yang nyata. Mia menatap Aditya, suara lembut tetapi penuh determinasi. Aku mengambil kembali rumah ini. Aku mengambil kembali kendaliku. Dan aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku atau hidup ibu lagi. Setiap kata menggemakan keputusan batin yang telah matang, sekaligus menegaskan bahwa ia kini berdiri sebagai sosok yang tidak bisa dimanipulasi lagi. Episode berakhir dengan Mia berhasil membawa Butini kembali ke rumah, menegaskan kendali simbolik atas hidupnya, tetapi tekanan batin baru muncul. Ia tahu Aditya belum sepenuhnya kalah, ia masih bisa mencoba manipulasi berikutnya. Pilihan kecil ini berisiko. Setiap langkah berikutnya harus hati-hati, karena pertarungan emosional dan strategis belum usai. Mia berdiri di tengah ruang tamu, pandangannya tertuju pada Aditya yang masih mencoba mempertahankan dominasi. Suasana tegang seakan berlapis-lapis, menekan setiap napas yang diambil. Ia menatap suaminya, merasakan gabungan kemarahan, kelelahan, dan tekad yang telah tumbuh sejak beberapa hari terakhir. Malam itu, rumah yang dulu terasa seperti benteng kenyamanan kini menjadi arena konfrontasi yang menentukan. Aditya menatap Mia dengan mata yang masih dingin, meski kini terlihat ada celah kegelisahan di dalamnya. Mia, kau tidak bisa melakukan ini. Rumah ini milikku juga. Aku tidak akan pergi hanya karena kau marah. Suaranya meninggi, mencoba menekan keteguhan Mia. Mia menelan ludah, merasakan jantungnya berdebar kencang. Rasa takut dan luka lama yang muncul sejak episode 9 kembali berdesir. Namun kini ia menekannya dengan kekuatan baru. Aditya, aku tidak marah tanpa alasan. Aku melihat semua manipulasi, semua tipu muslihat yang kau lakukan. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku atau ibu lagi, katanya, suara tegas dan nyaris tanpa getar, meski di dalam hatinya ada rasa campur aduk antara lega dan sedih. Butini berdiri di belakang Mia, menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Air mata jatuh di pipinya, tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan lega. Ia merasakan kekuatan Mia yang selama ini tersembunyi, keberanian yang menyalakan harapan baru bagi mereka berdua. Mia, aku bangga padamu, bisik Butini, suaranya penuh haru. Aditya mendengus, mencoba menahan amarah yang mulai pecah. Ia melangkah maju, wajahnya merah, suara meninggi. Kau pikir bisa begitu saja mengusirku? Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Semua yang kita miliki, semua karena aku. Kata-katanya tajam, penuh ego, tetapi tidak lagi mampu menutupi ketidakpastian yang mulai muncul. Mia tetap berdiri tegak, menahan gejolak emosinya sendiri. Setiap langkah mundur yang ia hindari adalah simbol kemenangan atas rasa takut yang selama ini mengekang dirinya. Cukup. Aditya, ini rumahku. Ini hidupku. Kau sudah terlalu lama menekan dan memanipulasi. Aku memberi kesempatanmu untuk pergi dengan damai, tapi kau harus pergi sekarang. Suaranya kini menggema di ruang tamu, meninggalkan ketegasan yang tidak bisa ditawar. Aditya terdiam sejenak, menatap Mia dengan campuran marah dan tak percaya. Ia merasakan kekuatan yang selama ini ia remehkan muncul dari sosok yang selama ini ia anggap mudah dikendalikan. Ego yang biasanya mendominasi kini terguncang, dan rasa takut mulai merayap di pinggiran kesadarannya. Ia membuka mulut, ingin membela diri, ingin membalikan situasi, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Mia melangkah maju satu langkah, menatap mata Aditya tanpa ragu. Pergilah, Aditya. Tidak ada lagi manipulasi di sini. Aku dan ibu akan melanjutkan hidup kami tanpa ketakutanmu. Suara itu tegas, penuh keteguhan yang baru ia temukan dalam diri sendiri.
Ia merasakan beban yang selama ini menekan dadanya sedikit terangkat. Aditya menatap Mia. Wajahnya berubah dari marah menjadi hampa. Ia menyadari tidak ada lagi jalur yang bisa ia kendalikan. Ego dan pembenaran dirinya runtuh perlahan. Dan kekalahan itu memunculkan keputusasaan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Kau tidak akan bisa bahagia tanpa aku, katanya. Suaranya hampir patah. Tapi Mia hanya menatapnya dengan tatapan dingin dan tegas. Butini menangis di samping Mia. Namun kali ini tangisnya adalah tangis lega. Ia merasakan kehangatan dari putrinya yang kini berdiri sebagai pelindung. Bukan lagi anak yang takut atau tergantung. Mia menahan sebentar rasa bangga yang muncul di hatinya. Tetapi juga tak bisa menahan kesedihan melihat suaminya yang runtuh di hadapannya. Orang yang pernah ia cintai dan percayai. Mia mengusir Aditya dari rumah. Menegaskan kendali penuh atas hidupnya dan ibu, tetapi tekanan batin baru muncul. Ia kini harus menghadapi konsekuensi psikologis dari tindakan drastis ini, termasuk kemungkinan balas dendam atau manipulasi lanjutan dari Aditya, serta bagaimana menyeimbangkan perasaan bangga dan sedih yang bercampur dalam dirinya. Pilihan ini berisiko, tetapi menjadi titik awal untuk hidup baru yang penuh ketegasan dan kendali atas nasib sendiri. Mia berdiri di halaman rumah. Angin sore menyapu rambutnya dan membawa aroma segar dari kebun kecil yang kini mulai ia rawat kembali. Rumah itu terasa hangat, aman, dan miliknya sepenuhnya. Tetapi yang lebih penting adalah kedamaian yang perlahan muncul di hatinya. Setelah berhari-hari menghadapi konflik, manipulasi, dan ketakutan, kini ia berdiri dengan harga diri yang kembali tumbuh, kuat dan tak tergoyahkan. Di sampingnya, Butini duduk di bangku kayu. Tersenyum tipis sambil menatap putrinya. Air mata yang jatuh beberapa hari lalu kini digantikan dengan ketenangan dan rasa lega. Mia, rasanya, kita benar-benar bebas sekarang. Aku merasa aman, bisik Butini. Suaranya masih lembut tetapi penuh keyakinan. Mia menundukkan kepala, merasakan dada yang lega sekaligus berat. Iya, Bu, kita bebas. Dan aku belajar sesuatu yang penting. Tidak ada yang boleh mengendalikan hidup kita, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merenggut harga diri atau kebahagiaan kita lagi. Suara Mia kini tenang, tapi setiap kata mencerminkan pengalaman pahit yang membentuk kekuatan baru dalam dirinya. Ia melangkah masuk rumah, menatap dokumen-dokumen yang beberapa minggu lalu pernah menjadi sumber ketegangan. Kini, kertas-kertas itu hanyalah pengingat, bukti perjuangan, bukan ancaman. Mia menutup laci, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan beban yang selama ini menekan dada perlahan terangkat. Rasa takut kehilangan kontrol, yang muncul sejak episode 4, kini tergantikan oleh rasa aman dan percaya diri yang nyata. Butini ikut masuk, memegang tangan Mia dengan erat. Aku bangga padamu. Mia, kau tidak hanya melindungi dirimu, tapi juga aku. Kau menjadi lebih kuat dari yang aku bayangkan, kata ibu itu, suara bergetar oleh haru. Mia tersenyum tipis. Mata mereka bertemu. Ada kehangatan yang belum pernah ia rasakan sejak awal konflik. Kepercayaan penuh antara ibu dan anak. Setiap luka masa lalu, setiap rasa takut yang muncul saat menghadapi Aditya, kini berubah menjadi pelajaran dan fondasi baru. Ia menyadari bahwa harga diri yang tumbuh bukan sekadar kemenangan atas orang lain, tetapi kemenangan atas dirinya sendiri, rasa takut, rasa bersalah, dan keraguan yang pernah mengekangnya. Di ruang tamu, mobil dan rumah tetap aman, simbol material dari kendali yang direbut kembali. Namun Mia tahu, aset ini hanyalah sarana, yang paling berharga adalah rasa aman dan kekuatan batin yang ia raih. Ia memikirkan perjalanan emosional yang dilaluinya, mulai dari melihat ibu mulung sayur busuk di pasar, menghadapi ego Aditya, hingga konfrontasi terakhir yang menegaskan keberaniannya. Semua pengalaman pahit itu kini membentuk arah hidup baru yang lebih mandiri dan penuh kendali. Mia duduk di sofa, menatap Butini yang ikut duduk di sampingnya. Kita akan mulai hidup baru, Bu. Tanpa takut, tanpa manipulasi. Aku ingin kita bahagia, dan aku ingin kita saling menjaga satu sama lain, kata Mia, menahan air mata bahagia yang perlahan muncul. Butini meraih tangan putrinya, menggenggam dengan erat. Kita akan, Mia.
Aku percaya padamu, dan aku juga percaya pada diri sendiri sekarang. Kita punya satu sama lain, dan itu sudah cukup, jawabnya. Mia tersenyum, merasakan ketegangan terakhir yang tersisa di tubuhnya perlahan menghilang. Rasa bangga bercampur haru, dan ada kesadaran baru. Kekuatan sejati bukan berasal dari menguasai orang lain, tetapi dari menguasai diri sendiri. Setiap keputusan, setiap langkah yang ia ambil, kini lahir dari pemahaman dan kendali atas hidupnya sendiri. Episode berakhir dengan Mia menatap keluar jendela, merasakan angin sore yang membawa rasa lega, sambil menyadari bahwa perjalanan hidup baru akan penuh tantangan, tetapi ia kini siap menghadapinya dengan keteguhan dan harga diri yang tak tergoyahkan. Tekanan batin terakhir muncul sebagai pengingat bahwa hidup selalu menuntut pilihan, tetapi kali ini Mia memegang kendali penuh. Pilihan kecil berikutnya berisiko, tetapi ia tidak lagi takut. Kalau kamu ikut merasakan perjalanan Mia dan Butini, klik tombol like untuk menunjukkan dukunganmu.